Baiklah anak-anak, kita kembali lagi dalam pembelajaran PPKN untuk pembelajaran online study 2020-2021 untuk kelas 6. Pembelajaran kita kali ini tujuannya adalah memahami sila-sila atau nilai-nilai sila dalam Pancasila dari sila ke-1 sampai dengan sila ke-5 untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa kita itu memiliki banyak nilai yang menjadikan dasar atau fondasi dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian berbangsa dan bernegara. Dan inilah yang kenapa Pancasila itu penting, karena dia adalah nilai dasar dari seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke atau dari Aceh sampai dengan Papua. Oke, kita langsung saja masuk. Di minggu kemarin atau minggu sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai dengan sila ke-3. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila sila ke-4 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tampilan dalam PowerPoint Mister atau penjelasan Mister ini ada gambar kepala banteng, kemudian ada gambar di sebelahnya itu Pak Jokowi sama Pak Prabowo ya, yang dalam kontestasi Pilpres di tahun kemarin 2019. Kemudian di bawahnya ada keluarga sedang berkumpul bersama. Kemudian yang sebelahnya lagi ada kegiatan berkumpul bersama masyarakat dalam sebuah lingkaran, atau kalau dibahasakan ini sedang bermusyawarah. Oke, kita bahas satu persatu mengenai gambar ini. Yang pertama adalah kepala banteng adalah simbol sila keempat Pancasila, yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa di sini? Filosofinya diambil dari binatang atau hewan banteng. Kenapa banteng dijadikan sebagai simbol? Karena banteng ini memiliki kesamaan sifat manusia, yaitu manusia itu adalah manusia yang suka berkelompok atau bersosial, berkumpul bersama. Nah, banteng ini dia tuh termasuk binatang yang komunal atau berkelompok, suka berkelompok ya, komunal, membentuk kelompok-kelompok. Nah, kemudian ketika sudah membentuk kelompok, maka dipilihlah satu pemimpin. Nah, di sila keempat ini juga adanya kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini ada pemimpin yang dipilih yang menjadi wakil dari seluruh anggota kelompok atau seluruh anggota dalam masyarakat atau dalam negara. Makanya di sebelahnya itu berkaitan dengan sila tadi, yang ya, nilai sila keempat tadi berkaitan dengan kegiatan pemilu. Kenapa berkaitan? Karena kegiatan pemilu itu esensinya adalah pelaksanaan dari sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melaksanakan pemilihan umum atau memilih pemimpin secara adil dan transparan. Jadi masyarakat semuanya bisa memilih, siapapun juga bisa dipilih. Nah, di sini adanya kepemimpinan. Kita memilih pemimpin melalui pemilu, ada pemilu presiden, ada pemilu gubernur, ada pemilu bupati, wali kota, dan ada masih banyak lagi, ada DPR, MPR, semuanya dipilih untuk mewakili siapa? Mewakili kelompoknya masing-masing. Dan di sini kalau presiden dan wakil presiden pastinya mewakili seluruh bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia. Nah, kemudian di bawahnya ada gambar keluarga berkumpul. Di sini ada nilai sila keempat, yaitu adanya kekeluargaan. Bangsa Indonesia itu memiliki adat istiadat yang tinggi. Maka kuncinya di mana? Kuncinya ada dalam keluarga.
Makanya asas kekeluargaan itu yang menopang atau menjadikan masyarakat Indonesia itu mampu berkumpul bersama untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik. Ya, asas kekeluargaan. Kemudian sebelahnya lagi ada kegiatan seperti melingkar itu yaitu musyawarah. Nah, musyawarah ini salah satu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat di lingkungan kita mungkin ada musyawarah keluarga, ada musyawarah lingkungan, ada musyawarah di sekolah, ya, banyak sekali contohnya. Nah, musyawarah ini tujuannya adalah apa? Mencapai kesepakatan bersama untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi atau mencari jalan masalah yang dihadapi. Nah, kita lanjut. Nah, di sini Mr. Angkum secara sederhana nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Kepala banteng pada perisai Garuda yang berwarna hitam putih dengan latar berwarna merah melambangkan simbol kerakyatan pada sila keempat Pancasila. Simbol kepala banteng melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki banteng. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun bersosial satu sama lain. Keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial dan mengesampingkan pendapat pribadi. Nah, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai dasarnya di sila keempat yang bisa kita ambil yaitu satu, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Artinya memilih pemimpin yang bijaksana. Yang kedua, kekeluargaan, mengutamakan azas kekeluargaan, menyelesaikan masalah dianggapnya walaupun orang lain kita anggap sebagai seperti keluarga kita. Jadi dengan kepala dingin kita bicarakan bersama secara kekeluargaan, pasti akan muncul solusi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah kedaulatan bangsa di tangan rakyat. Artinya gimana? Segala sesuatu kekuatan itu berada di tangan rakyat. Nah, makanya kemarin ada demo, ada apa, itu tujuannya melaksanakan kedaulatan di tangan rakyat supaya apa? Pemimpin itu jangan salah mengambil tindakan, diingatkan melalui apa? Demonstrasi, bukan demonstrasi pelaksanaan sila keempat, tapi caranya itu dengan cara demonstrasi. Ya, kemudian kebijakan dalam mengambil solusi, artinya di sini nanti berkaitan dengan musyawarah. Kemudian keputusan diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan. Nah, biasanya itu kalau dalam musyawarah itu kita mengambil pendapat banyak orang. Nah, tentunya pasti ada yang nanti pilihan 1, 2, 3. Nah, itu harus dimusyawarahkan. Kalau bisa diambil satu kesimpulan atau diambil keseluruhan kesimpulan dari pendapat-pendapat tadi, itu yang disebut dengan mufakat. Tapi apabila tidak bisa tercapai mufakat, maka bisa dilaksanakan dengan cara voting atau memilih dengan suara terbanyak. Ya. Jadi mana yang mau diambil keputusan, ada A, B, C. A bunyinya ini, B bunyinya ini, C keputusannya ini. Mau dipilih yang mana? Maka bisa ditentukan melalui voting. Tapi sebetulnya musyawarah itu bukan voting. Musyawarah itu merangkum semua pendapat dan dijadikan satu kesimpulan dan menjadi satu keputusan bersama. Tapi karena sekarang ini susah untuk menyatukan, biasanya diadakan voting. Ada 3 pilihan, kemudian disuruh milih A, B atau C salah satu. Nah, nanti itu yang jadi keputusan dari musyawarah dengan cara voting. Oke, selanjutnya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan keinginan kita kepada orang lain, karena orang lain pun punya hak terhadap pendapatnya, terhadap apa yang akan dilakukannya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Itu adalah nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nah, yang akan kita bahas berikutnya yaitu tentang musyawarah. Ini nilai paling penting dalam sila keempat adanya adalah musyawarah. Musyawarah merupakan upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mengambil keputusan bersama, menyelesaikan pemecahan yang menyangkut urusan keduniawian atau masalah dunia, ya, itu dengan musyawarah. Seperti yang telah dijelaskan di atas tadi bahwa musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu syawara, artinya berunding.
Musyawarah mempunyai tujuan mencapai mufakat persetujuan. Dan pada dasar prinsipnya musyawarah ialah bagian dari demokrasi.